Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, sahibul hajah Gus Suadi yang saya hormati, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan itu adalah anugerah daripada Allah yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Kebahagiaan bukan karena harta yang banyak, bukan karena gedung yang mewah, bukan karena kendaraan yang mahal, tapi itu adalah anugerah daripada Allah yang Allah berikan kepada sebagian hambanya. Sebaliknya, kesusahan itu adalah satu ujian yang Allah berikan kepada sebagian hamba-hamba Allah yang Allah juga tidak senang kepadanya. Gambarannya begini: ada orang punya rumah megah mewah, kamarnya ber-AC, kasurnya spring bed, tapi nggak bisa tidur dia, sumpek dia. Berarti Allah tidak ngasih hatinya orang ini bahagia. Sebaliknya ada orang di atas amben ngorok, tenang jiwanya. Ini orang nggak punya apa-apa, tapi Allah kasih hatinya bahagia. Subhanallah. Kalau sudah Allah beri hati manusia itu rasa bahagia dan senang, yang ngelihat orang itu ikut katut senang. Yang kumpul duduk sama orang itu juga ikut senang. Nular kesenangan ternyata, saudara. Sebaliknya, kalau ada orang ruwet terus urusannya, sumpek terus pikirannya, ngelihat wajahnya ikut katut sumpek, saudara. Duduk bersama dengan orang itu ikut sumpek. Orang kalau hatinya dibuat senang, bahagia, penuh dengan rahmat hatinya, diceritakan kepada orang, yang dengarkan ceritanya ikut bahagia dan senang. Tapi kalau orang-orang yang sumpek-sumpek itu diceritakan, sing ngrungokno melok katut sumpek. Contoh yang jelas, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati beliau penuh rahmat. Hati beliau adalah penuh kasih sayang. Karena itu semua orang yang dengarkan ceritanya Nabi dapat rahmat Allah. Hatinya marem semuanya. Kenapa?
katut dengan yang ada di hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, kalau sampean kita semuanya tahu kebesaran Nabi Muhammad, enggak mungkin kita akan menomorduakan Nabi Muhammad. Nabi adalah yang terhebat, Nabi adalah yang termulia. Enggak mungkin, saudara. Seorang sahabat yang bernama Thauban. Thauban ini adalah orang yang sangat cinta dengan Nabi. Kalau sudah di majlisnya Nabi, matanya malas berkedip. Kenapa? Melihat wajahnya Nabi yang sangat tampan dan berseri-seri. Kalau sudah dengarkan suaranya Nabi yang penuh dengan hikmah dan sangat merdu itu, Thauban benar-benar tidak mau terelakkan dengan pikiran yang lainnya. Setiap saat gak pernah absen dari majelisnya Rasulullah. Keluar dari majelis Nabi langsung rindu ingin ketemu dengan Nabi. Satu saat Thauban mikir, ya kalau aku di dunia kalau rindu dengan Nabi tinggal ke masjid, nunggu Rasulullah keluar atau sudah dapat Rasulullah ada di masjid. Tapi dia mikir kalau nanti di akhirat gimana? Kalau di akhirat aku ini Thauban orang biasa, sedangkan Muhammad adalah kekasih Allah. Belum tentu Thauban ada di surga. Kalau Nabi Muhammad pasti masuk surga. Kalaupun Thauban ada di dalam surga, tentu tempatnya tidak sama dengan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad di tempat yang tertinggi, terbaik. Thauban kepikiran, Pak. Akhirnya enggak nafsu makan, enggak nafsu minum, enggak bisa tidur, sakit Thauban. Thauban berpikir, apa nikmatnya surga, sekalipun pemandangannya indah, hawanya sejuk, makanannya lezat, tapi pisah dari Rasulullah. Sampai akhirnya di satu saat Nabi ngelihat Thauban kok tambah kurus, tambah pucat. Dipanggil sama Nabi. Nabi itu perhatian sama umatnya, satu-satu diperhatikan. Dipanggil, Thauban, kenapa kamu, sakit apa? Kok kelihatan kamu tambah kurus, kok pucat? Thauban menangis. Thauban menyatakan, ya Rasulullah, saya adalah orang yang sangat cinta dengan Anda. Saya adalah orang yang sangat rindu selalu dengan Anda. Tidak keluar dari majelis Anda kecuali saya ingin bertemu lagi dengan Anda. Tapi saya berpikir gimana keadaan saya nanti di hari kiamat ya Rasul. Thauban belum tentu masuk surga. Kalaupun Thauban masuk surga, tempat Anda kan tidak sama dengan Thauban. Thauban sekalipun dalam surga ya Rasul, kalau tidak bersama dengan Anda, bukan harapannya Thauban ya Rasul. Thauban tidak kepingin pisah dengan Anda. Rasulullah tertegun. Sebelum Nabi menjawab, Jibril datang kepada Rasulullah membawa wahyu sebagai jawaban dari Allah tentang keadaan Thauban. Maka turunlah wahyu, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin wasyuhada was salihin.